Halo semuanya, perkenalkan nama aku Charis Kriti Matahari dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual. Dan hari ini aku akan menjelaskan dan menceritakan mengenai contoh kasus pelanggaran hak merek dan hak cipta dan IPR. Jadi setiap karya cipta dan setiap ide yang dituangkan dalam bentuk karya kita seharusnya mendapatkan perlindungan. Namun kenyataannya, pelanggaran hak kekayaan intelektual maupun itu hak cipta dan hak merek masih terus terjadi sampai saat ini. Dalam video ini kita akan membahas dua kasus nyata yang mencerminkan lemahnya kesadaran dan penegakan hukum IPR di Indonesia. Jadi aku akan menjelaskan secara singkat mengenai hak cipta, hak paten, hak merek, dan juga hak desain industri. Jadi, apa itu hak cipta? Hak cipta adalah perlindungan untuk karya original di bidang seni seperti sastra, film, dan musik. Contohnya bisa lagu, film, buku, atau desain grafis. Selanjutnya adalah hak merek. Jadi, hak merek adalah hak atas simbol nama atau logo yang membedakan sebuah produk atau jasa dalam sebuah bisnis. Contohnya logo Nike, logo Indomie, logo Apple, dan lainnya. Nah, untuk yang ketiga adalah hak paten. Apa itu hak paten? Hak paten adalah hak eksklusif atas penemuan teknologi baru, seperti alat, metode, atau proses. Contohnya seperti mesin, obatan, atau alat inovatif. Yang terakhir adalah hak desain industri. Hak desain industri adalah perlindungan atas sebuah tampilan visual produk seperti bentuk, gaya, kombinasi warna, dan juga garis. Contohnya seperti sebuah desain botol parfum, sebuah bentuk sepatu, dan kemasan yang unik. Film KKN di Desa Penari menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa, dengan jumlah penonton lebih dari 10 juta orang. Namun, tak lama setelah tayang di bioskop, film ini bocor dan tersebar luas secara ilegal di streaming platform seperti Telegram dan YouTube. MD Pictures selaku pemilik hak cipta tersebut mengalami kerugian yang sangat besar secara finansial dan juga reputasi. Padahal film ini telah melewati proses produksi yang cukup panjang dengan biaya yang sangat tinggi. Link film bajakan tersebut dibagikan di media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Bahkan ditemukan akun YouTube yang mengunggah filmnya secara penuh, meski kemudian dihapus oleh pihak YouTube setelah pelaporan. MD Pictures sendiri dan tim produksi mereka segera melakukan pelaporan ke DJKI dan pihak yang berwajib. Jadi, apa saja dasar hukum yang terdapat dalam kasus ini? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua adalah Pasal 9 Ayat 1 tentang hanya pencipta yang berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptanya. Dan yang ketiga adalah Pasal 113 Ayat 3, yaitu pelanggaran bisa dipidana penjara hingga 10 tahun dan atau denda 4 miliar rupiah. Jadi apa saja yang terjadi akibat pelaporan kasus tersebut kepada DJKI? Yang pertama, Kementerian Kominfo bekerjasama dengan DJKI dan Bareskrim untuk memblokir situs-situs dan akun media sosial yang menyebarkan film bajakan tersebut. Dan yang kedua, Kominfo telah mengakui bahwa kasus ini menjadi saat untuk pengetatan pengawasan digital terhadap pelanggaran hak cipta di era streaming. Jadi pada tahun 2017, Ruben Onsu membuka usaha ayam geprek dengan nama Geprek Bensu, menggunakan inisial namanya sendiri, yaitu Bensu, Beni Sujono, dan juga Bensu yaitu Ruben Onsu. Ini yang menjadi sumber masalah. Nah, ternyata sebelumnya ada juga perusahaan bernama PT Ayam Geprek Beni Sujono yang sudah lebih dulu mendaftarkan merek ayam geprek Bensu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ruben Onsu pun kemudian menggugat balik dan mengklaim bahwa nama Bensu adalah identitas pribadinya sendiri dan juga sudah dikenal di publik. Namun, Mahkamah Agung pada tahun 2020 memutuskan bahwa merek ayam geprek Bensu milik Beni Sujono adalah merek sah dan terdaftar lebih terdahulu daripada mereknya Ruben Onsu. Nah, Ruben Onsu gugur gugatannya karena terbukti mendaftarkan merek secara tidak sah, yakni menggunakan nama yang sudah terlebih dahulu digunakan dengan pihak lain.
Dasar hukum yang terdapat dalam kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 Ayat 1 mengenai permohonan pendaftaran merek ditolak jika memiliki persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya, dan juga Pasal 76 sampai 83 yaitu pemilik merek berhak menggugat pelaku pelanggaran secara perdata maupun pidana. Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual atau HKI seperti hak cipta dan hak merek bukanlah masalah yang sepele. Kasus pembajakan film KKN di Desa Penari menunjukkan bahwa bagaimana karya kreatif bisa dirusak oleh pembajakan digital yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi industri perfilmannya. Sementara itu, Ayam Geprek Bensu menegaskan bahwa kepemilikan merek ditentukan oleh siapa yang lebih cepat mendaftarkan merek tersebut terdahulu, bukan oleh popularitas atau inisial pribadi. Bahkan nama sendiri tidak bisa digunakan secara bebas jika sudah didaftarkan oleh pihak lain. Hak kekayaan intelektual bukan hanya sekedar simbol legalitas. Ia adalah pelindung kreativitas, usaha, dan juga identitas. Tanpa perlindungan yang kuat, para inovator lokal bisa kehilangan hak atas karya mereka sendiri. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video singkat ini mengenai contoh kasus dalam hak cipta dan juga hak merek. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.